Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi, 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 yes, gitu ya. Untuk kali ini, gitu ya, saya akan sharing apa sih rahasia sukses untuk kita bisa mengerjakan satu bisnis yang bisnis itu sama sekali sebelumnya belum pernah kita pelajari. Nah, di sini yang pertama, saya ingin menunjukkan satu pola atau satu bagan ya. Saya akan sharekan sama teman-teman mengenai SOP-nya, mengenai path of success-nya. Nah, sebelum kita mengikuti langkah-langkahnya nanti seperti apa, nah sebenarnya teman-teman di perusahaan HDI itu juga sama. Kita memiliki yang namanya path of success. Kita memiliki bagan atau struktur bagaimana caranya kita untuk menjadi sukses. Nah, dari struktur atau path of success di sini, kalau teman-teman boleh lihat di gambar yang sebelah kiri dari layarnya teman-teman, nah ini kan buat teman-teman yang baru pertama kali mengerti HDI itu seperti apa dan belum pernah sama sekali mengerjakan HDI itu dari mana atau mengerjakannya gimana, berarti posisinya kita di sini kalau sesuai dengan gambar dari path of success ya, teman-teman itu berada di posisi yang paling atas gitu ya. Di situ teman-teman baru join. Jadi ibaratnya kita itu di sebuah perusahaan baru, teman-teman itu sebagai ini ya pelamar kerja yang baru aja teman-teman itu memberikan surat permohonan gitu ya untuk diterima di perusahaan yang kita inginkan. Nah, sama di HDI juga seperti itu. Jadi begitu kita baru join, apa sih yang perlu kita lakukan? Yaitu kita mempelajari yang namanya Enterprise Kit gitu ya teman-teman. Jadi Enterprise Kit itu bisa kita dapatkan dari ini ya HDI Learn. Jadi nanti begitu teman-teman udah join itu punya dapat website pribadi ya yang di situ bisa diakses kapanpun ya. Terus ada pengetahuan training dasar. Jadi kalau kita di perusahaan yang baru, pastinya nggak mungkin lah kita langsung diterima menjadi pegawai tetap tanpa kita itu mengetahui sama sekali apa job desk-nya kita, gitu kan. Pasti kita ini di training, gitu kan. Ada masa training 3 bulan. Ya, nah di sini sama di HDI juga begitu teman-teman. Kita ada training dasar yang dimana teman-teman bisa untuk ikuti ya baik offline maupun online seperti hari ini kita pakai hybrid ya, jadi ada online bisa pakai Zoom, ada offline nanti di center-center dekat di sekitar tempat tinggalnya rekan-rekan semuanya. Terus yang berikutnya ada buku Business School gitu ya, dan juga ada buku Business 21 Century gitu ya. Nah, itu buku-buku yang direkomendasikan untuk kita pelajari sehingga kita ini mengerti apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan awal-awal. Ya. Nah, dari bagan ini berikutnya nanti teman-teman ada yang harus step lebih awal lebih lanjut lagi dilakukan yaitu mengenai membuat daftar nama ya. Teman-teman kalau mengenai daftar nama oke kan udah mengerti ya. Nah, sebenarnya bagan daripada path of success ini teman-teman nanti akan saya kupas setelah gambar ini. Jadi ini nggak akan saya jelaskan detail dari bagan ini karena nanti setelah ini saya akan detailkan, akan kupas satu demi satu. Terus yang berikutnya, step berikutnya kita membuat janji, gitu kan? Nah, membuat janji untuk bisa bertemu ya dengan orang yang pengen kita temui atau kita ajak untuk bersama-sama di bisnis ini. Nah, kalau begitu kita bertemu dengan mereka, kita presentasi ya, teman-teman, kita jelaskan mengenai bisnis ini seperti apa. Nah, terus begitu mereka ini tertarik, oke, gitu kan, closing gitu ya.
berarti kita bisa pinjamkan paket informasi gitu kan kepada rekan kerja kita tadi. Terus kalau dia ragu, kita bisa juga pinjamkan paket informasi dan kita follow up lagi untuk berikutnya. Gitu kan. Nah, kalau dia tidak mau, kita jelaskan mengenai apa bisnis ini seperti apa. Nah, kita juga bisa pinjamkan paket informasinya, teman-teman. Nah, untuk apa? Mungkin kalau tadi awalnya kita menawarkan dari sisi tambahan income, dia tidak berkenan, tidak mau, kita bisa alihkan untuk mungkin dari sisi produknya. Dia bisa jadi tertarik, gitu ya. Nah, terus apalagi yang berikutnya yang kita bisa lakukan kepada rekan kerja kita atau orang yang sudah kita presentasi tersebut. Nah, begitu mereka bilang oke, berarti kan kita secara otomatis kan dapat rekan kerja baru ya teman-teman. Dapat istilahnya dapat downline, gitu kan. Nah, terus kalau begitu mereka yang ragu-ragu dan yang tidak mau ini diapain gitu kan, diapain Mbak gitu kan, mereka bisa kita follow up ya, kita jalin hubungan, siapa tahu nanti dari orang-orang yang masih ragu ini pada saat kita lakukan follow up ya, terus kita pinjami info pack atau paket informasi, mereka bisa memberikan referensi atau mungkin malah mereka nanti juga berikutnya bisa bergabung atau join dengan kita, gitu kan. Nah, jadi dari sini kita bisa orang-orang atau rekan-rekan yang belum mau, bukan berarti mereka tidak bisa dilanjutkan lagi untuk follow up-nya, masih bisa teman-teman. Nah, begitu kita nanti dapat rekan kerja baru atau dapat downline, apa yang mau kita lakukan? Nah, ada kita yang namanya melakukan pembinaan dan pengembangan diri, teman-teman. Nah, seperti apa pembinaan dan pengembangan diri itu? Nah, itu kita begitu sudah melakukan yang namanya pengembangan diri, otomatis kan kita sudah benar-benar mulai mengerti ya, teman-teman, bisnis HDI ini seperti apa. Nah, kita harus secepatnya kita ini bisa untuk presentasi sendiri. Jadi kita harus segera secepatnya mandiri, teman-teman. Gitu kan. Jadi contohnya seperti ini. Pada saat kita itu baru 3 bulan di sebuah perusahaan baru, kita itu melamar pekerjaan, gitu kan. Kita kan di training. Tapi setelah 3 bulan ini kan begitu kita mengerti job desk-nya kita ini apa sih pekerjaan yang harus saya lakukan tiap hari. Kan nggak mungkin teman-teman setelah 3 bulan gitu kita terpancet aja kita itu training gitu ya. Kan nggak mungkin. Jadi akhirnya bagian atasan kita atau HRD-nya pastinya akan langsung melepaskan kita untuk kita ini paham gitu kan, apa yang harus kita kerjakan di perusahaan baru tempat kita itu melamar pekerjaan. Nah, di HDI sama. Begitu kita itu sudah mengerti training-trainingnya dan kita juga sudah melakukan bagian daripada path of success ini selama kurang lebih 3 bulan atau 90 hari, teman-teman, gitu kan. Nah, secepatnya kalau bisa kita ini segera mandiri. Untuk apa? Karena dengan kita ini cepat mandiri, kita akan lebih mudah lagi mengerjakan job desk-nya kita. Kita akan lebih mudah mengerjakan pekerjaan kita yang berhubungan dengan HDI. Dan pastinya kalau kita itu mandiri, kira-kira menurut teman-teman, sudah bisa presentasi belum? Pasti sudah bisa ya. Jadi kalau kita itu pengen secepatnya mandiri, memastikan diri untuk segera bisa presentasi. Dan untuk bisa segera presentasi, yang bisa kita lakukan yaitu kita secepatnya melakukan yang namanya role play bersama upline kita, gitu ya. Terus kita juga melakukan yang namanya follow up. Jadi kita memfollow up dari orang-orang yang sudah kita presentasi atau kita ajak, gitu kan. Kita melakukan pengembangan diri dengan melakukan 3M. Ya, jadi kita mulai membaca buku-bukunya yang direferensikan, gitu ya. Seperti tadi Business School, gitu ya. Nah, itu buku-buku yang bisa kita pelajari, buku The Secret Book of MLM. Nah, itu juga bisa kita pelajari, teman-teman. Nah, terus juga menghadiri pertemuan, ya. Jadi
seperti Evolve, TLW, dan nanti bulan Mei ini ya, nanti di flyernya akan saya bahas. Terus ada HDI Grow, ada group meeting, dan juga ada mendengarkan konten-konten digital, mulai dari YouTube kayak gitu ya, terus Instagram. Nah, ini bagaimana kita mempelajari dari segi teknis, dari segi konsultasi medis, open mind dan pertumbuhan diri. Nah, ini nanti semuanya lengkap teman-teman ya. Terus kita belajar melakukan disiplin membuat RKH dan evaluasi. Dan yang berikutnya, kita selalu melakukan dan memberikan konsultasi manajemen jaringan kita. Nah, disinilah teman-teman yang harus kita lakukan saat kita ini sudah menjadi bagian dari Enterpriser HDI dan kita sudah memiliki beberapa rekan kerja ataupun downline. Nah, lebih detailnya, nah, nanti akan saya bahas untuk diagram-diagram ini. Nah, untuk yang berikutnya, nah, sampai di sini teman-teman bisa dipahami ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin Mbak terlalu cepat gitu ya, boleh nanti teman-teman kalau ada yang kurang begitu paham bisa chat di kolom ini ya, chat untuk bisa ini bertanya. Nah, untuk yang berikutnya, langkah pertama dari how to start ya, jadi penjelasan dari bagan ini 9 langkah sukses yang bisa kita ini ya lakukan di bisnis HDI gitu kan. Nah, kita yang pertama yaitu teman-teman ya, yaitu kita yakin ya, yakin dulu. Nah, yakin ini yakin yang seperti apa gitu ya. Yakin seperti apa. Nah, pastinya yang pertama teman-teman, kalau kita itu mau melakukan apapun ya, melakukan apapun selain niat kita itu baik gitu kan. Pastinya kalau mau melakukan apapun itu kan pasti ada niat. Nah, kalau hal baik insya Allah niatnya itu kan baik teman-teman gitu kan. Nah, yang pertama yang kita pegang di sini yaitu masalah keyakinan. Masalah keyakinan, teman-teman, gitu kan. Kalau kita mau mengerjakan hal yang baru, ya wajarlah seseorang itu keyakinannya itu tidak 100%, gitu kan. Tapi apakah kalaupun keyakinan itu tidak sampai 100%, terus kita itu memilih, ah, mending nggak usah dilakuin deh, kayak gitu. Gimana teman-teman? Kira-kira seperti itukah? Enggak ya? Enggak. Jadi, kalaupun umpamanya di dalam mengerjakan bisnis HDI ini, buat teman-teman yang masih baru, gitu kan, atau mungkin teman-teman yang joinnya belum sampai setahun ya, di sini umpamanya seandainya kita mengerjakan bisnis ini, keyakinan kita dengan bisnis ini belum sampai 100%, tidak apa-apa. Jangan pernah mundur karena, Mbak, aku nggak yakin kok di HDI ini aku bisa sukses apa enggak. Karena saya bisa memaklumi dari saya pribadi saat awal-awal mengerjakan bisnis ini pun juga keyakinan saya tidak penuh, gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan hal-hal yang saya alami, gitu kan, pembelajaran dan proses, gitu kan, akhirnya, ya, keyakinan saya ini dengan hasil mendapatkan hasil dari bisnis ini, akhirnya gitu kan, keyakinan itu lama kelamaan bertumbuh teman-teman seiring bertambahnya waktu, apalagi kalau kita berbicara mengenai langkah keyakinan yang poin satu ini, yaitu yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi ini benar-benar satu satu kondisi yang sangat ini banget, penting banget teman-teman. Kalau kita melakukan hal yang baru dan kita itu memang merasa tidak pernah mengerti dan merasa tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya, saya percaya pastinya ya kita ini bisa menyerahkan gitu kan diri kita ini kepada Tuhan yang Maha Esa untuk memohon petunjuk gitu kan. Biasanya kalau teman-teman muslim dengan sholat istiqoroh gitu ya. Nah, di sini kita ya begitu berbicara mengenai keyakinan,
dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pastinya teman-teman, kalau kita menyerahkan keyakinan kita ini kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak mungkin kita itu ibaratnya itu apa ya? Saat mengerjakan bisnis HDI itu tidak dikasih petunjuk atau tidak ditolong atau tidak diberikan rahmat atau tidak diberikan jalan kayak itu, nggak mungkin ya. Jadi keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa ini akan membuat gitu kan dan melancarkan insya Allah bisnis yang kita hari ini, mungkin buat teman-teman yang masih bingung dan ragu, ini akan membuat kita itu lebih lancar, gitu kan? Karena kita memiliki pegangan kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu kan? Terus yang nomor dua, yakin yang kepada siapa lagi, gitu kan? Kita yakin kepada diri sendiri, teman-teman. Nah, berbicara keyakinan kita kepada selain kepada Tuhan yang Maha Esa, kalau kita yakin kepada diri sendiri, ya, itu harus dan pasti. Karena kenapa? Kalau kita tidak yakin dengan diri kita, ya, nggak mungkin orang lain itu nanti akan percaya atau akan yakin dengan apa yang kita sampaikan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah selain kita yakin kepada Tuhan yang Maha Esa, kita juga yakin kepada diri sendiri. Sehingga kalau kita itu pede, ya, kalau kita itu pede, kalau kita itu memiliki keyakinan bahwa Bismillah, insya Allah aku nanti itu bisa lah sukses di HDI. Ya. Itu biasanya pada saat kita mengerjakan bisnis ini nih, kita nanti benar-benar juga akan semangat, teman-teman. Nah, kalaupun di awal itu umpamanya kita belum memiliki gitu kan, kepedean yang powerful, nah itu wajar. Tapi lama-kelamaan dengan nanti kita itu bisa mempelajari pengetahuannya, mempelajari ilmu-ilmunya, kayak gitu ya. Kenapa sih kita itu kok tidak pede? Karena bisa jadi karena kita ini newbie gitu kan, belum mengerti, masih baru, sehingga kita ini pada saat mau menyampaikan itu kadang ada perasaan, aduh nanti salah nggak ya, kayak gitu. Nanti ini gimana ya, kayak gitu ya. Jadi ini yang membuat akhirnya kepercayaan diri itu nggak muncul. Tapi nanti begitu kita mengetahui ilmu pengetahuannya, wawasan kita itu bertambah mengenai bisnis ini, dengan berjalannya waktu, kepercayaan diri itu akan meningkat. Gitu ya. Terus yang berikutnya, yang berikutnya. Yakin kepada siapa ini? Yakin kepada perusahaan, teman-teman. Nah, kalau kita itu, contohnya gini ya, kalau kita itu sudah memutuskan untuk, wah aku mau melamar pekerjaan di perusahaan X gitu kan. Kira-kira teman-teman, pada saat kita sudah memutuskan untuk melamar di perusahaan ini, gitu kan, kita kan biasanya udah tahu ya perusahaan yang mau kita tuju kayak gitu kan. Kita juga kepo nih mencari tahu perusahaan ini seperti apa. Nah, begitu juga dengan HDI. Pada saat kita awal dipresentasi, gitu kan, pada saat kita itu awal dijelaskan, mungkin kita masih bingung dengan perusahaan ini. Akan tetapi pada saat kita itu bergabung, kan kita mendapatkan yang namanya website pribadi, yang kita bisa akses kapanpun. Kita bisa masuk login di situ kapanpun. Ya, kita bisa lihat perusahaan ini seperti apa. Nah, begitu kita tahu, oh ternyata perusahaan ini memang perusahaan besar, gitu kan. Untuk kita memiliki apa ya teman-teman, website pribadi itu hari gini, gitu kan, itu bayar teman-teman. Tapi kita di HDI kan domainnya itu juga bayar, gitu ya. Nah, 1 tahunnya itu nggak murah gitu loh. Nah, kita hari ini dikasih sama perusahaan, kita bisa akses akun kita, website pribadi kita, yang dimana di situ kita kapanpun bisa ngelihat gitu loh. Nah, ini bagi saya satu keuntungan yang luar biasa, yang dimana, oh ya ternyata memang perusahaan ini benar-benar perusahaan yang sangat besar, perusahaan internasional yang benar-benar memberikan
semua informasi paket lengkap, gitu kan, dalam satu website, gitu ya. Nah, nanti akan ditunjang dengan pertumbuhan diri dengan kanal YouTube daripada HDI juga, kayak gitu ya. Terus yakin yang berikutnya, yakin kepada produk. Begitu kita udah tahu bahwa perusahaan ini oke, perusahaan multinasional gitu kan, perusahaan yang udah tersebar di berbagai negara, produknya ini yang seperti apa, gitu ya. Jadi produk HDI ini kan udah bukan sesuatu yang asing, berbahan dasar madu. Tidak ada seorang pun yang tidak mengenal madu. Semuanya tahu. Tinggal madunya ini madu yang seperti apa, gitu ya. Produknya sangat keren dan sudah disampaikan di semua kitab suci. Nah, ini sesuatu yang wajib kita banggakan ya teman-teman. Ya. Terus kita yakin kepada bisnis plan. Bisnis plan itu apa sih Mbak? Gitu kan? Bisnis plan itu adalah marketing plan-nya HDI. Bagaimana pembagian dari keuntungan yang diperoleh oleh HDI kepada enterpriser-nya. Jadi semuanya itu akan diberikan secara terbuka, fair, gitu ya teman-teman. Dan kita juga bisa mengakses, kita bisa mengetahui setiap detail dari apa yang kita hasilkan dari omset-omset kita dan omset-omset seluruh grup kita. Dan dari situ semuanya itu sudah sangat detail, gitu ya. Terus yang berikutnya apalagi yang bisa kita ini lakukan? Yaitu kita yakin kepada garis sponsorisasi, teman-teman. Ya, garis sponsorisasi ini adalah orang yang sudah mengajak kita mengenal bisnis ini, yaitu runtutan daripada orang-orang yang nanti akan membimbing, ya, upline-upline kita membimbing, mementoring dan mengarahkan kita untuk kita ini bisa benar-benar mendapatkan kesuksesan daripada bisnis ini, gitu ya. Terus yang berikutnya ada yakin kepada sistem pendidikannya. Nah, sistem pendidikan ini berbicara apa, teman-teman? Dalam sebuah perusahaan, tadi kan saya sampaikan di depan bahwa ada SOP ya, teman-teman. Sehingga dari SOP ini kita akan mengerti job desk-nya kita, pekerjaan kita itu yang seperti apa. Nah, untuk menunjang daripada kelancaran dari kerjaan kita di bisnis HDI ini, gitu kan, itu ada sistem, yaitu sistem pendidikan yang ini nggak boleh kita tinggalkan, teman-teman. Kenapa? Karena lewat sistem pendidikan ini, ya, kita akan lebih mudah untuk menjalankan bisnis HDI. Nah, sistem pendidikan mulai dari 5 training dasar, gitu kan, ya. Terus ada HDI Learn yang tadi saya sampaikan bahwa begitu kita join, kita dapat website pribadi, kita dapat akun, ya. Nah, dari situ kita bisa akses masuk ke dalam websitenya kita masing-masing dan ada HDI Learn yang di situ juga bisa kita pelajari, gitu kan. Terus ada pertemuan mengenai apa? Pertemuannya HDI, ada EVOV, pertemuan tahunan, ada TLW, ya. Ini juga salah satu pertemuan tingkat provinsi yang bisa kita ikuti di daerah kita masing-masing terdekat dengan tempat tinggal kita. Nah, ada HDI Grow. Ini bisa kita ikuti di tingkat-tingkat kota atau kabupaten di mana kita berada. Ya, ada juga mentoring dan pendampingan. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sama upline-upline kita, teman-teman. Yang benar, Mbak, gitu kan. Maksud saya tidak akan pernah ditinggalkan itu dalam artian bukannya kita itu akan ditemani 24 jam, itu enggak. Tapi setidaknya pada saat kita mengerjakan bisnis ini, memang kita harus secepatnya memang mandiri. Tapi kita masih bisa menghubungi upline-upline kita. Kita masih bisa untuk mengontak mereka untuk misalnya sharing, untuk bertanya. Nah, untuk kita mendapatkan mentoring dari upline qualified-nya kita. Yang benar-benar di situ upline kita ini benar-benar mengerti dan benar-benar qualified di HDI. Tidak hanya sekedar upline gitu kan. Enggak, ya.
Terus apalagi ada YouTube-nya Propolis Team yang hari ini kita terselenggara salah satu training di HDI itu juga berkat support daripada Propolis Team yang dimana kita hari ini bisa seminggu sekali selalu mengikuti kegiatan kita di Propolis Team untuk online Zoom ya. Terus ada buku-buku juga yang direkomendasikan. Nah, di sini kita juga bisa membaca buku-bukunya supaya kita ini tahu ya, teman-teman. Kita mengerti ya. Jadi sehingga dari sini sistem pendidikan ini kalau kita benar-benar kerjakan, kita benar-benar lakukan dan kita mengikuti dari sistem yang ada, insya Allah ya, insya Allah, Bismillah, nggak mungkin kalau kita itu nggak sukses di HDI, nggak mungkin. Pasti dengan seizin Allah itu kita pasti sukses. Selama kita mengikuti step by step dan SOP-nya, gitu teman-teman. Ya, setuju ya teman-teman ya. Siapa yang setuju dengan saya? Boleh dong jempolnya, ya. Oke, berikutnya langkah yang kedua, gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan setelah kita itu, Mbak, aku udah yakin dengan semuanya ini, gitu kan? Apa yang berikutnya aku lakuin? Ya, ini kita ketemu sama mentor kita, berikutnya, ayo cepet ajarin aku, gitu ya. Nah, yaitu kita langkah yang kedua kita masuk pada poin impian, teman-teman. Nah, berbicara mengenai poin impian ini, ya, saya itu kalau boleh flashback ya di masa lalu saya awal-awal saya masih unyu-unyu join gitu ya. Saya mendapatkan satu pembelajaran mengenai ternyata memang manusia itu pada saat kita sudah selesai sekolah gitu kan. Ternyata memang sebisa mungkin kita tetap mengupgrade diri. Sebisa mungkin untuk kita itu terus mengupgrade cita-cita kita. Nah, saya itu nggak pernah kepikir, teman-teman. Anda bisa bayangkan lingkungan tempat saya di kampung, gitu kan, yang begitu selesai sekolah kita kerja, ya udah rutinitas pekerjaan sehari-hari, apalagi yang udah berumah tangga, berkeluarga, emak-emak kayak gini, udah urusannya bukan ke situ lagi. Tapi saya bersyukur banget dengan ada di komunitas HDI, gitu ya. Hari ini saya itu bisa paham bahwa ternyata impian itu penting. Kalau selama ini saya selalu untuk mensupport dan memotivasi anak saya untuk ayo Dek cita-citanya Dek, ayo Dek diperjuangkan cita-citamu, ayo Dek berproses bersama kayak gitu kan. Ternyata benar-benar saya sebagai orang tua pun juga terus belajar dan bertumbuh untuk gitu kan, untuk bisa memperbaharui terus impian saya, gitu kan, impian saya. Jadi tidak cukup atau berpuas diri kayak gitu enggak, tapi bagaimana bisa untuk terus ya mengupgrade ya. Nah, terus berbicara mengenai impian itu gimana sih Mbak? Gitu lah. Oke Mbak, saya ngerti harus punya impian, gitu kan. Terus ya apa memulainya? Gimana caranya? Pertama teman-teman, untuk kita itu membuat impian, karena kan kita ini sudah bukan anak kecil lagi ya yang ditanya apa cita-citamu gitu kan. Kan nggak seperti itu juga gitu loh ya. Tapi kita di sini diajari untuk kita bisa membuat, menggambarkan ya, menggambarkan dalam pikiran kita dan direalisasikan dalam bentuk tindakan, yaitu apa yang ada terpikir di pikiran kita. Mbak, aku tuh pengen loh Mbak saja nih bisa punya sepeda motor gitu kan, supaya pira-piri itu enak kayak gitu ya. Boleh Mbak, saya tuh pengen loh bisa punya mobil gitu kan. Boleh Mbak, saya itu pengen loh sudah saya bosen tinggal di kontrakan. Saya pingin banget bisa punya rumah sendiri walaupun tidak yang mewah gitu kan. Tapi kalau rumah sendiri itu rasanya ayem gitu kan. Boleh, boleh. Nah, gimana kalau kita udah kebayang di kepala kita? Terus apa yang kita lakukan?
yaitu kita mencari teman-teman gambarnya. Kita cari gambarnya. Kita sudah kebayang motor 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 yang seperti apa, warnanya yang seperti apa, tipenya yang apa, yang harganya berapa, tergambar, terfikirkan di pikiran kita. Terus habis itu realisasinya kita cari supaya lihat itu setiap hari spesifik. Jadi kita saat membuat impian itu teman-teman, kita harus punya gambarannya ini yang jelas, speknya ya. Kalau berbicara spesifikasi ini kita speknya itu yang seperti apa ya, tahun berapa, warna apa kalau kita berbicara sepeda motor ya, harga berapa, tipe berapa, mau cash atau kredit gitu kan. Kalau hari ini saya doakan kita semuanya bisa beli dengan cash gitu ya. Ya, kita bisa beli dengan cash. Karena hadi itu gampang kalau cuma mau ngumpulin duit selama kita itu mau benar-benar kerja gitu ya. Iya Mbak Puji, apalagi promo tahun ini. Tiap 3 bulan sekali selain bonus bulanan kita dikasih 5 juta, 5 juta, 5 juta. Allah, kalau cuma untuk beli sepeda motor gampang. Mbak aku mau ganti HP baru, gampang. 1 bulan bisa ganti HP gitu ya. Bener ya teman-teman. Jadi speknya ini kita pilih ya. Terus measurable ya, bisa diukur teman-teman, terukur ya. Jadi kita ini mengukurnya bisa kita sesuaikan dengan ini ya, kerja keras kita ya. Jadi maksudnya gimana Mbak gitu kan? Contohnya gini, kita pengen sepeda motor gitu kan. Mbak bisa nggak ya Mbak, dalam waktu 2 bulan ini aku beli sepeda motor gitu kan. Kalau dengan cara kredit bisa jadi bisa, gitu kan. Dengan cara kredit. Kalaupun umpamanya kita menang promo Go Diamond 1 bulan kan kita kurang lebih dapat bonusnya kalau kita benar-benar ngejar kan kurang lebih 3-4 juta kita masuk. Itu bisa kita pakai untuk DP. Terus bulan depannya kita juga nerima segitu. Nah, bisa untuk kita buat angsurannya. Nah, bisalah diukur ya dengan kemampuan kita mengerjakan gitu ya. Tidak hanya apa istilahnya itu kita itu membayangkan saja, tapi bisa dikerjakan kayak itu ya. Terus achievable yang seperti apa gitu kan. Nah, tujuan kita di sini gitu kan. Begitu kita tahu bahwa apa bisnis kita ini bisa kita capai gitu kan. Bisa kita ini impian kita ini bisa kita dapatkan gitu ya. Ini apa ya? Dengan spek, dengan harga, gitu kan, dengan tahun berapa yang kita inginkan, semua spek-speknya itu tadi merujuk juga kita terukur nilainya. Nah, ini kita bisa capai dengan cara yang sangat realistis dan dengan kita punya tujuan yang kuat itu tadi, apa yang kita inginkan dengan impian kita sepeda motor itu akan bisa tercapai dengan mudah gitu teman-teman, gitu ya. Terus realistis ya, ya masuk akal lah teman-teman. Jadi kalau sepeda motor 2 bulan bisa nggak Mbak cash ya? Nah ini kalau sepeda motor bekas bisa, gitu kan. Tapi kalau sepeda motornya minta baru terus yang tipe NMAX gitu kan, harganya 30 sampai 40 juta gitu ya. Itu minta 2 bulan gitu ya. Bisa nggak Mbak? Nah, ya bisa sih. Cuma eh, Anda benar-benar mengupayakan yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi kerealistisannya daripada supaya kita pada saat mengejar impian kita ini tidak apa sahnya itu down gitu kan. Begitu nanti kita itu mengejar tingkat kerealistisannya ini kita bisa benar-benar masuk akal gitu loh teman-teman. Ya. Jadi kalau umpamanya dengan spek harga di 30-40 juta ya, NMAX itu sekarang paling ya 40-an ya, 40-50 ya teman-teman ya. Nah, itu kita bisa ukur gitu loh ya teman-teman. Kira-kira ini bisa dicapai dalam kurun waktu ya 6 bulan lah maksimal. Oke, dengan nanti keluar apa bonus yang 5 jutaan 2 kali ya gitu kan.
Terus yang berikutnya yaitu timeable. Ya, ada batas waktunya. Teman-teman, pada saat kita itu membuat sebuah tujuan, kita membuat sebuah impian, itu pastikan kita memiliki batas waktu. Kenapa Mbak kok harus dikasih batas waktu gitu ya? Contohnya gini. Contohnya gini. Pada saat kita itu memiliki satu keinginan ya. Kalau kita tidak memberikan batas waktu ya, biasanya keinginan kita ini toleransinya itu terlalu tinggi gitu. Toleransinya itu tingkat urgennya itu nggak ada gitu ya. Dan kita terlalu memberikan toleransi terhadap diri kita. Ya. Sehingga apa yang kita inginkan itu sebenarnya impian itu tuh bisa tercapai dalam kurun waktu tidak lama ya 1-2 bulan contohnya kalau HP atau sepeda motor itu bisa ini ya kita dapatkan tapi karena kita tidak memberikan gitu ya batas waktu terhadap impian yang kita inginkan akhirnya impian ini nih ya nggak nyampe-nyampe gitu loh teman-teman. Contohnya gini, kita coba bilang sama anak kita lah contohnya. Dek, ibu minta tolong dong gitu kan. Ambilkan bukunya ibu di depan gitu ya. Atau di kamarnya ibu gitu ya. Terus, oh iya. Nah, yang kedua, ini instruksi yang pertama. Instruksi yang kedua, gitu kan. Dek, ibu minta tolong dong, gitu kan. Ambilkan bukunya ibu yang di kamar. Bisa ya, Dek? Nggak pakai lama. Ibu tunggu sekitar 1-2 menit mau dipakai sama ibu. Gitu kan. Teman-teman bisa rasakan bedanya ya. Anak saya sebagai apa ya orang yang saya beri instruksi dengan instruksi yang pertama sama instruksi yang kedua tadi yang saya mintain tolong, dia pasti mikir yang kedua minta tolong nggak sampai lama, nggak usah lama ya dek 1-2 menit, berarti ibu mintanya cepet gitu kan. Dia langsung berdiri teman-teman. Ada kalimat, ada kata 1-2 menit ya dek mau dipakai ibu gitu ya. Nah yang pertama saya cuma dek minta tolong ya ambilkan bukunya ibu gitu ya. Ya ini beda banget teman-teman. Tingkat respon yang diterima anak saya dengan instruksi yang pertama sama instruksi yang kedua itu beda. Dia akan bisa lebih gercep dengan instruksi yang kedua. Ya, sehingga inilah kenapa saya pribadi, pada saat membuat sebuah impian, gitu ya, pasti kita kasih batas waktu, timeable, sehingga kita ini bisa benar-benar mengerjakan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan dan deadline yang kita harapkan. Karena kalau kita tidak ada batas waktu, ya umumnya manusia itu kan memberikan toleransi ya teman-teman. Nah kadang toleransinya ini nggak terlalu, maksudnya nggak masuk akal banget gitu loh. Ya, jadi ya udahlah ya wis lah nggak kecapai sekarang ya wis lah nggak apa-apa. Aku nggak juga nggak penting-penting banget, oh ya sudah nggak bisa beli motor sekarang ya nggak apa-apa, ya udah ngontrak ini tahun depan diperpanjang aja lah kontraknya, belum bisa beli rumah. Padahal kalau kita benar-benar menginginkan itu dan mencoba membuatnya dengan rumus smart gitu kan, dengan rumus smart sebenarnya itu semuanya bisa teman-teman, bisa dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Yang terpenting kita mengupayakan langkah-langkahnya apa yang harus kita kerjakan, dan pada saat membuat impian ini ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Pada saat jangka pendek itu sudah terlampaui, apa impian saya jangka menengah? Jangka pendek itu yang seperti apa Mbak Puji? Jangka pendek itu yang kurang dari 6 bulan, HP, sepeda motor, itu sudah bisa jadi impian jangka pendek teman-teman. Ya, laptop gitu ya, itu bisa jadi impian jangka pendek.
Terus jangka menengah itu 6 sampai 3 tahun. Apa aja yang bisa kita capai di jangka menengah, gitu kan? Mobil bisa 6 bulan sampai 3 tahun bisa, ya. Sekarang mobil itu murah-murah, ya teman-teman, ya. Tinggal mobilnya yang apa yang diinginkan, gitu ya. Tinggal tipenya, kan berbicara speknya, gitu kan. Mm-mm. Kalau mau mobil bekas, gitu kan, ya enggak apa-apa, enggak masalah, gitu kan. Kita kan apa ya, mengupgrade. Jadi nanti kalau umpamanya apa, kita udah kebeli mobil bekas, gitu kan, berikutnya kita pengen upgrade lagi, impian kita, oh 2 tahun lagi pengen ganti mobil, gitu kan, mobil baru, ya enggak masalah, gitu loh, ya. Jangka panjang 3 sampai 5 tahun, kini kita pengen punya rumah, gitu kan, rumah yang kita tempat tinggali, rumah utama untuk satu keluarga biar nggak ngontrak terus, bisa banget teman-teman, ya. Sehingga impian ini menjadi suatu energi pendorong, menjadi satu penyemangat bagi saya khususnya, gitu kan, untuk saya ini semakin rajin bekerja, gitu kan. Selain memang, gitu kan, kerja itu kita laksanakan sebagai bentuk penghambaan kita, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu faktor yang lain, gitu ya, impian itu bisa menjadi semangat atau memberikan energi yang luar biasa pada saat mungkin saya lagi banyak persoalan, atau mungkin saya lagi down, atau mungkin lagi hati nggak mood, kayak gitu ya. Nah, ini impian itu bisa memberikan satu suntikan imunisasi yang luar biasa, apalagi kalau sudah berbicara keluarga dan anak-anak. Wah, itu udah tombolnya itu tuing 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 kayak gitu teman-teman ya. Terus yang berikutnya, nah begitu kita udah tahu bahwa kita itu sudah punya impian, apa supaya impian kita itu jadi terwujud, Mbak Puji, supaya impian kita ini segera terrealisasi, segera bisa saya wujudkan. Langkah yang berikutnya yaitu kita membuat daftar nama, teman-teman. Daftar nama yang seperti apa? Nah, pada saat kita membuat daftar nama ini, kita ini ya bisa lakukan ya langkahnya, ya. Karena daftar nama, sebelum kita berbicara langkahnya, daftar nama ini merupakan satu modal dasar ya saat kita mengerjakan bisnis ini. Ya, jadi ini satu tahapan lebih lanjut daripada setelah kita mengerjakan buku impian ya. Nah, daftar nama ini ibarat kita itu mau membuat bakery gitu ya. Nah, kita harus menyiapkan bahan-bahannya semuanya. Nah, daftar nama itu sama di HDI, ini salah satu bagian-bagian yang harus kita lakukan supaya apa? Rangkaian demi rangkaian daripada langkah dari HTS ini untuk kita bisa sukses di HDI itu bisa terwujud kayak gitu ya teman-teman. Nah, caranya gimana untuk kita itu membuat daftar nama? Yang pertama, pastinya teman-teman ini kan yang namanya HP itu kan punya semua. Ya, HP itu pasti punya. Ya udah, kontak di HP kita itu semuanya termasuk daftar nama, teman-teman. Kontak di HP kita itu daftar nama yang kita bisa prospek ya, yang bisa kita presentasi. Bahkan teman-teman yang punya sosial media Facebook, Instagram, ya, TikTok, ya, itu bisa kita jadikan sebagai ini apa? Orang-orang yang kita bisa presentasi dan kita bisa tawari mengenai produknya, oke, bisnisnya oke. Nah, terus setelah kita tahu, kita klasifikasikan gitu ya, dari kemampuannya, daya belinya seperti apa, ya, orangnya ini punya pengaruh apa enggak. Yang paling utama, daya belinya gimana orang ini, gitu ya. Oke enggak? Wih, kalau daya belinya oke,
baguslah ini, ya. Terus punya pengaruh enggak? Nah, ini kita klasifikasikan teman-teman ya. Ramah, antusias atau energik, gitu kan. Terus kita tidak perlu menghakimi di awal dari nama-nama yang ada di kontak kita. Wah, ini kelihatannya ini temanku ini, aduh, dia itu pendiam banget, kalau nggak diajak ngomong, nggak berbicara, nggak bisa ini di prospek ini, nggak bisa ini, dia ini nggak masuk ini apa, orang yang bisa ditawarin gini. Nggak, jangan teman-teman, kita nggak boleh menghakimi mereka ya di awal. Siapa tahu lewat mereka kita itu bisa untuk menemukan orang-orang yang luar biasa di balik teman-teman kita yang pendiam, gitu ya. Terus daftar nama kita itu akan terus bertambah, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara kita blend prospek, terus dengan cara kita ya nambah referensi atau mendapatkan referensi, dengan cara kita itu open market, ya, itu akan menambah jumlah daripada daftar nama kita. Terus setelah kita tahu dan kita sudah menyiapkan semuanya, daftar nama yang kita punya, apa yang berikutnya kita lakukan? Kita mencoba untuk mengontak ya dari salah satu nama-nama yang ada di phone kita ya, yaitu kita membuat janji atau mau mengundang mereka. Ya, membuat janji yang seperti apa sih, Mbak? Gitu kan. Ya, jadi kan kalau umpamanya kita itu sudah buka phone book-nya kita, wah ini ada teman-temanku SMP, teman-teman di grup, kita japri, ya. Hey, kamu di rumah nggak besok lusa gitu ya? Oh iya, ada apa? Gimana kabarmu sekarang? Bla 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 kayak gitu ya. Oh iya, aku sehat gitu ya. Gimana kamu? Kamu sekarang sehat ya? Gitu. Alhamdulillah aku sehat. Nah, ada apa ini tumben? Nah, iya, lama kita nggak ketemu ya, nah kan. Bisa nggak kita besok lusa meet up gitu kan? Habis aku nganter anakku sekolah gitu ya. Sekalian nanti aku nunggu anakku pulang gitu. Aku main ke rumahmu ya gitu ya. Oh iya iya, jam berapa kira-kira? Jam 8:30 9 lah gitu ya. Oke oke, baik baik. Nah, ya udah, jadi itu kita buat janji untuk ketemu sama mereka. Nah, pada saat kita membuat janji ini, teman-teman, jangan terlalu banyak apa istilahnya itu berbicara di telepon, ya. Jadi terus pada saat membuat janji ini juga jangan sampai kita itu menyampaikan maksud dan tujuan kita yang kita pengen apa ya istilahnya itu eh, mengenalkan mengenai hadi ini seperti apa. Nggak usah, nanti aja pas ketemu. Ya, sekaligus kan kalau ketemu kita bisa ngelihat body language-nya, kita bisa ngeliatin mimik mukanya, dan kita bisa ngobrol hahaha ke sana kemari dulu sehingga kita bisa tahu timing yang tepat untuk kita itu nanti langkah apa berikutnya setelah bertemu yang akan kita lakukan. Gitu ya. Jadi yang penting pokoknya ketemu dulu langsung. Gitu. Mbak, lah itu kalau rumahnya terjangkau. Ya kalau rumahnya itu teman-temanku di grup itu rumahnya nggak terjangkau ya apa Mbak Puji gitu kan. Teman-teman jangan khawatir. Hari ini kan ada kita yang namanya video call. Hari ini kita ada yang namanya Zoom meeting. Hari ini kita kalau nggak punya akun Zoom, kita ada Google Meet, gitu ya. Jadi kita bisa mengajak mereka janjian atau kencanan lewat online, lewat video call. Ya, cuma kalau video call kita memang nggak bisa share screen ya teman-teman. Ya paling enak memang pakai Zoom kalau kita nanti tujuannya berikutnya sambil kita ngobrol itu membuat janji untuk Zoom itu berikutnya kita pengen ngenalin HDI yang memang paling enak dengan Zoom sehingga kita nanti di situ bisa sekalian share screen setelah kita ngomong ke sana kemari, tanya kabar, keluarganya, anaknya, suaminya, mungkin ngobrol cinta-cintaan monyet yang mungkin zaman si SMP, SMA kayak gitu ya. Si A kemarin begini, si B kemarin begitu kayak gitu ya. Nah, begitu udah selesai ngobrol-ngobrolnya itu kan gak mungkin lah kita berjam-jam mau ngobrol yang ini nostalgia masa SMA gitu kan. Nggak mungkin ya teman-teman ya. Nah, pastinya kita itu
Jangan lupa, soalnya kan tujuan kita untuk membuat janji ini tadi ketemu Zoom atau ketemu langsung, tujuan kita kan pengen ngenalin, gitu kan. Nah, jangan terlalu lama, gitu kan. Ya, kalau kita udah ngobrol setidaknya apa keluarganya dia, kita udah ngobrol sudah cukup, dirasa cukup lah. Kita udah bernostalgia dengan dia kayak gitu, bolehlah kita dikit-dikit mulai masuk. Gimana kamu sekarang kerjaanmu, bla 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 kayak gitu ya. Wah, udah nanti plak 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 gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu jadi kalau tidak ada alasan kalau umpamanya teman kita atau saudara kita itu jauh. Jadi kita bisa pakai Zoom ataupun Google Meet kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau umamanya satu kota atau dekat kayak gitu, udah hajar aja kita ketemu ya, sekaligus untuk ya ajang silaturahmi, kita ngobrol kayak gitu kan. Yang terpenting ngobrolnya nggak ngobrol gibah gitu kan, gibahin orang enggak, tapi yang di sini kita ngobrolnya yaitu ngobrol untuk cuan bersama ya, di komunitas yang sangat positif kayak gitu ya. Terus yang berikutnya eh, membuat hal-hal yang penting untuk membuat janji. Ya, tadi sudah saya singgung, saya sepil ya. Jadi poin-poin yang di sini ya tidak boleh untuk di telepon menyampaikan presentasinya kayak gitu ya. Nah, itu enggak bisa, nanti pas ketemu aja. Terus pada saat Mbak umpamanya ini, kalau umpamanya membuat janji atau pengen mengundangnya itu kita pakai di medsos, dan itu umpamanya kita itu medsosnya belum kenal gitu kan. Kita punya event tanya dok gitu kan. Kebetulan temanya ini anak-anak. Nah, kita pengen masuk di komunitas emak-emak nih Mbak, gitu ya. Ya apa ya caranya kayak gitu. Ya udah teman-teman, kita mamanya di situ, kita contoh kayak mamanya saya ada di grup emak-emak gitu ya. Ada di grup di ibu-ibu di situ yang memang bukan grup sekolah anak saya. Jadi itu memang suatu komunitas ibu, isinya ibu-ibu gitu kan. Nah, itu biasanya saya japri. Ya, biasanya saya japri, izin ya Bun, gitu kan. Izin ya Bun, saya japri gitu kan. Terus Assalamualaikum kayak gitu kan. Bun, ada waktu saya share ini apa flyernya. Bun, kalau ada waktu, ini Bun ada seminar online mengenai materi dunia anak-anak gitu ya. Nah, ini nanti akan dilaksanakan hari ini kayak gitu kan. Nah, itu saya di grup yang sama dengan Bunda, di grup umpamanya grup komunitas emak-emak kayak gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman kita ini apa istilahnya japri kayak gitu ya. Jadi tidak hanya di komunitas kita yang memang kita itu dari sekolah aja. Jadi dari daftar nama kita, mulai dari teman-teman komunitas atau teman-teman sekolah yang SD, SMP, SMA, teman kursus itu nanti akan meluas, teman-teman kerja, teman-teman kajian, gitu kan, teman-teman olahraga. Nah, ini kita bisa aja beri mereka. Nah, untuk kita ketemu ya. Cuma kalau umpamanya mungkin belum akrab, kita bisa nih menjalin relasi dulu. Hai Bun, kita berada di grup yang sama nih, di grup komunitas emak-emak. No. Oh iya toh, dengan Bunda siapa ini? Saya Bunda Puji, gitu kan. Ya kayak gitulah. Nanti kita ngobrolnya untuk menjalin relasi seperti itu dulu untuk perkenalan. Karena tentunya di komunitas itu tuh apa kita kan belum mengenal semuanya. Terus kita ngobrol pelan-pelan dulu, membangun relasi gitu ya. Sampai nanti akhirnya mungkin kita janjian itu untuk ketemu, main ke rumahnya, udah kita masuk HDI. Gitu ya teman-teman. Nah, terus yang berikutnya, setelah kita itu ketemu, ya setelah kita ketemu, berarti tadi juga udah saya sepil, barulah kita ini prospek atau presentasi. Ya, begitu kita ketemu, kita presentasi, kita jelaskan apa
bisnis HDI itu seperti apa, kalau memang kita pengen untuk masuk dari bisnisnya, produk HDI itu seperti apa kalau kita memang pengen masuk dari segi produknya. Nah, jadi kalau umpamanya kita datang ke rumahnya dan kita janjian, berarti kan kita presentasinya one person, satu lawan satu gitu ya teman-teman. Ya udah, kita jelaskan seperti apa mengenai bisnis HDI itu, sehingga disitulah terjadi interaksi mengenai bisnis HDI, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah jadi begitu ketemu, nah terus umpamanya presentasinya grup gitu kan, gimana? Ya udah, kalau contoh mamanya di situ kita janjian, contoh nih di salah satu instansi Dharma Wanita kayak gitu ya, atau di perumahan elit ya, ada arisan RT kayak gitu kan. Nah ini kan kita presentasinya pastinya di grup ya, ada beberapa orang, pasti lebih dari 10-15 orang. Nah, di situ nanti kita apa yang kita bisa lakukan? Ya udah, kalau umpamanya kita presentasinya grup, kita pasti bawa rekan kerja atau bawa tim. Ya, pastikan teman-teman kalau kita itu presentasi grup ya, yang dimana grup itu tuh lebih dari 5-10 orang, kita jangan sendiri ya, pastinya upayakan untuk membawa tim supaya apa, kita ini nanti hasilnya bisa maksimal gitu loh, karena nggak mungkin kita itu akan ngesound sendiri atau mungkin akan ini laptop sendiri terus kita yang berbicara, kita bagi brosur, kita ini itu Mbak, emang seperti itu nggak boleh. Nah, saya pun pernah melakukan seperti itu gitu kan, benar-benar jadi ini ya Wonder Woman beneran gitu kan. Itu di arisan RT lah, arisan RT sekitar 10 sampai 15 orang. Karena memang semua tim itu punya punya jadwal sendiri-sendiri dan memang nggak bisa kayak gitu kan teman-teman. Ya udah, tapi memang gitu kan hasil kurang maksimal. Ya, jadi kalau kita presentasi grup, upayakan kita itu membawa tim ya, sehingga nanti ada yang bagian untuk apa istilahnya itu brosur gitu kan. Kalau kita ada yang sudah jadi pembicaranya, bagian untuk brosur, bagian untuk absensi gitu kan, bagian yang untuk mengamati gitu kan. Jadi nanti bagian absensi double job desk gitu kan, mengamati ya mana-mana yang nanti cara memperhatikannya itu ini apa sungguh-sungguh, terus dia sangat mimik mukanya kelihatannya interest apa-apa, ngamatin ya nanti harus ini ya agak dideketin gini 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 kayak gitu kan. Terus orang yang bertanya, nah ini ada job desk-nya kalau kita bawa tim teman-teman dan lebih enak kayak gitu ya, seperti itu. Terus pada saat kita presentasi gitu kan ya teman-teman dan follow up ya, kita pada saat sudah melakukan presentasi dari semua yang kita presentasi itu ada yang bergabung, ada yang tidak bergabung gitu kan, ada yang beli produk gitu ya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Ya udah, seperti bagan yang di depan tadi, ya kita follow up ya teman-teman, kita follow up. Jadi gitu ya, mereka yang sudah join ya, beli produknya ya, kita follow up maksimal 2 kali 24 jam. Gitu kan. Maksimal 2 kali 24 jam. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan momentum. Jadi contoh, orangnya ini tertarik akhirnya beli produknya. Ya. Nah, begitu mereka beli produk, ya, upayakan besoknya, ya, kita nyoba untuk ngechat atau nelpon, ya, Bun, gimana? Produknya udah diminum belum? Kayak gitu kan. Nah, itu kita tanya, jangan lupa ya kemarin dosisnya yang sudah saya tuliskan untuk pagi ini bisa dimulai untuk dikonsumsi kayak gitu ya. Nah, itu kita ingatkan kembali teman-teman. Kadang mereka itu udah kita sebagai enterpriser kitanya udah lupa
kita lupa, kelupaan, aduh baru ingat seminggu baru di japri atau baru ditelepon, halo Bunda, gitu kan, Bun gimana Bun, gitu kan, kemarin produknya udah dikonsumsi, oh iya Mbak lupa, no. Waduh, kita sebagai enterprisernya udah kelupaan, yang beli pun juga lupa gitu. Nah makanya kenapa follow up itu maksimal 2 kali 2 teman, supaya apa, kita tidak kehilangan momentum. Kalau mereka beli produknya, ya kita ingatkan. Kalau mereka join dari bisnisnya, pastinya kan kita memberikan mereka paket informasi. Mereka sudah kita ajarin masuk ke website, kita linknya itu sudah kita tunjukin, HDI Learn, terus ada YouTube-nya Propolis Team juga udah kita ajak untuk follow, kayak gitu kan, subscribe. Nah, terus ada medsosnya, Instagramnya HDI juga. Nah, dari situ kita ini ajari seperti itu kan. Nah, mungkin pada saat kita ngajarin itu, kita japri besoknya, halo gimana? Nah, udah nyoba masuk sendiri ke HDI Learn, sudah bisa belum? Ada kendala nggak? Kayak gitu kan. Nah, ini kita untuk melanjutkan aktivitas yang kemarin untuk bisa jadi bahan follow up untuk obrolannya, pembukanya, kayak gitu ya. Jadi presentasi dan follow up ini satu rangkaian yang memang follow up ini jangan sampai di skip ya. Karena lewat follow up inilah teman-teman biasanya akan bermunculan rekan-rekan yang mau untuk menjalankan bisnis ini. Terus akhirnya yang kemarin menolak mungkin akhirnya oh ya sekarang jadi mau. Nah ini ya, jadi kita harus mau telaten untuk follow up karena kuncinya di situ. Ya. Terus berikutnya teman-teman ya, siapa aja yang di follow up itu sudah ada ya, ada prospek baru tadi udah saya sepil-sepil, ada konsumen, ada leader, ada ini ya, prospek yang masih ragu atau tidak mau. Nah, tadi sudah saya sepil ya, teman-teman. Nah, terus berikutnya, langkah berikutnya setelah kita itu punya orang yang sudah mau join sama kita dari segi produk, dari segi bisnis kayak gitu. Berikutnya apa lagi yang harus kita lakukan setelah presentasi dan follow up? Nah, kita memastikan ya diri kita dan juga rekan kerja kita tadi itu melakukan yang namanya 3M, teman-teman. Jadi 3M itu tidak hanya buat rekan kita yang baru join, enggak. Tapi kita pribadi ini 3M ini terus berlanjut ya teman-teman. Terus berlanjut karena ada 3M yang untuk kita yang udah mungkin lebih dari 1 tahun, lebih dari 2 tahun, itu upgrade, ada tingkat atau level lanjutan. Gitu ya. Ada level dasar, ada level menengah, ada level lanjutan. Nah, jadi kita yang udah istilahnya mengerjakan bisnis ini dan mungkin udah mandiri, udah ngerti, kita tetap harus melakukan yang namanya 3M. Jadi 3M ini tidak hanya untuk orang baru yang mereka baru join, terus ayo kamu belajar 3M ini, gitu kan. Enggak, tidak seperti itu. Tapi kita yang lama pun memiliki kerendahan hati, gitu kan. Memiliki kerendahan hati untuk mau belajar terus kayak gitu ya, dari buku-bukunya gitu ya, untuk pengembangan diri ya. Nah, terus dari konten-konten YouTube ya, pertemuan-pertemuan. Nah, apalagi pertemuan ini teman-teman, entah pertemuan Zoom, entah pertemuan onset, apalagi kalau ke pertemuan onset itu yang sudah tingkat regional. Contoh nanti TLW kayak gitu kan. Nah, itu ajang untuk kita ya, kalau di Jawa Timur nanti insya Allah di bulan Mei ya. Nah, itu ajang untuk kita ini bertemu dengan sesama enterpriser se-Jawa Timur, bagi yang di Jawa Timur. Yang di Jawa Tengah ya, itu nanti awal awal Mei, awal bulan depan gitu ya. Nah, itu untuk kita juga ajang
di Jakarta sama gitu. 3M ini menurut saya, terlepas enterpriser baru ataupun lama gitu kan, kita memiliki satu kerendahan hati untuk kita itu mau belajar terus, mengupgrade diri terus kayak gitu ya, terutama buat kita yang masih baru, karena hal ini adalah sesuatu yang baru untuk kita di HDI kayak gitu ya. Nah, ini kita mengejar apa lagi yang bisa aku pelajari, supaya apa? Supaya kita ini segera menguasai dan mengetahui ilmu-ilmu yang ada di HDI, sehingga akan menunjang ya proses dari pertumbuhan bisnis kita. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, terus yang berikutnya, setelah kita itu mau untuk memiliki kerendahan hati belajar terus ya, kita langkah yang berikutnya yaitu konsultasi. Ya, konsultasi. Nah, langkah yang ketujuh, langkah konsultasi ini teman-teman, itu satu langkah yang bagi saya atau menurut saya memang ini ya, terutama bagi teman-teman yang baru. Jadi biasanya teman-teman yang baru itu, gitu kan, itu hampir setiap hari itu konsultasi biasanya, japri. Mbak, ini propolis untuk apa? Mbak, ini madu selain untuk pencernaan untuk anak kecil boleh nggak Mbak? Gitu kan. Mbak, ini yang bonjoin ini nanti ada efek samping nggak Mbak kalau untuk manula gitu kan. Jadi sebenarnya kan hal-hal seperti itu tuh kalau untuk kita orang-orang yang udah ngerti produknya dan udah lama gitu kan, kita kan ibaratnya tatak hati itu enggak ragu gitu untuk ngasih. Tapi teman-teman kita yang baru, rekan kerja kita yang baru-baru, itu wajar teman-teman kalau mereka itu memiliki satu keraguan sehingga mereka itu butuh pemantapan dari mentornya untuk oh iya Kak Popo itu gitu, aman, gaspol gitu ya. Jadi mereka cuma butuh untuk dimantapkan, dikuatkan kayak gitu ya. Nah, makanya kadang kan kita itu guyonannya kan kalau umpamanya kita ini wah ini kok nggak konsultasi blas yo ini gitu kan. Kok nggak tanya-tanya blas yo. Jangan-jangan dia nggak kerja gitu ya. Ya jadi rekan kerja baru atau orang baru itu pasti identik sering bertanya. Identik sering bertanya. Ya, itu pasti. Ya. Nah, nanti biasanya karena pengetahuannya juga semakin bertambah, wawasannya, ilmunya bertambah, bertambahnya waktu itu dia sudah nggak canggung lagi untuk kasih aturan minum sendiri, nggak perlu tanya. Dia sudah nggak canggung lagi orang sakit diabetes harus pakai apa, dia nggak perlu lagi tanya. Dia udah apa mantap gitu ya dengan jawabannya dia sendiri karena udah terbiasa kayak gitu ya teman-teman. Nah makanya di sini konsultasi itu sangat penting banget ya, terutama buat teman-teman yang baru kayak gitu ya. Nah konsultasi itu ya pastikan teman-teman konsultasinya jangan pada orang yang salah ya. Jadi contoh nih ya, teman-teman itu diajak oleh join bisnis ini itu diajak oleh temennya si A mamanya. Nah si A ini ternyata begitu setelah ngajak ya si B ini untuk join untuk apa gabung, si A ini kan berikutnya dia muntapir gitu ya teman-teman. Maksudnya gimana Mbak gitu kan? Dia akhirnya tidak lagi intens mengerjakan HDI-nya. Nah, sehingga si B ini pada saat dia mungkin masih butuh mentoring, masih butuh pembimbingan, masih butuh pengarahan, gitu kan. Nah, itu jangan sampai dia bertanya kepada si A ini yang ternyata si A ini udah nggak instan lagi menjalankan HDI.
Nah, si B ini, gitu kan, dia bisa untuk mencari lagi mentor yang di atasnya si A ini siapa, gitu loh. Garis sponsorisasi dari si A ini siapa, ya. Sehingga jangan sampai kita ini konsultasi hanya kepada orang yang memang mengajak kita saja, jangan. Karena pada saat kita menjalankan bisnis ini kan kita pastinya akan dikenalkan dengan garis sponsorisasi dari orang-orang up-and qualified yang ada di jaringan kita kan, kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa nyari ya, nyari. Loh Mbak, kalau umpamanya nggak tahu. Nah, kalau umpamanya nggak tahu yang namanya orang baru, disinilah peranan sebagai upline yang qualified. Kita itu bisa lihat dari website, kita bisa lihat dari akunnya kita di websitenya Hadi Iwan, ya. Jadi begitu kita tahu kok ada pembelanjaan terus tiap bulan, bahkan pembelanjaannya itu kok banyak banget. Nah, ini kita bisa memperkenalkan diri teman-teman, gitu ya. Nah, karena kadang si A ini kadang bisa jadi dia tidak mengenalkan upline qualified-nya, ya. Nah, ini kita bisa bantu ya untuk bertanya sama si A. Ah, ini siapa? Kok ada rekan kerjamu ini belanjanya banyak bla bla bla. Boleh nggak aku kenalan? Atau boleh nggak aku dikenalkan kayak gitu ya. Ya, jadi nanti dari situ akhirnya orang baru atau rekanan si A yang baru ini bisa melakukan konsultasi kepada upline yang memang benar-benar qualified untuk proses mentoring, kayak gitu ya. Jadi dilarang untuk kita ini berkonsultasi kepada ini crossland, ya teman-teman, nggak boleh. Terus kita juga tidak boleh berkonsultasi kepada rekan kerja kita yang baru. Contoh, joinnya atau membernya itu cuma selisih hari atau selisih minggu gitu kan. Nah, ini kan sama-sama masih baru gitu kan. Nah, terus ya apa ini gitu kan. Ya tetaplah sebagai sayanya yang masih baru ini, begitu saya mendapatkan rekan ini kerja seperti di layar ini ya, itu walaupun cuma selisih hitungannya hari ataupun minggu ataupun bulan, ya pastikan kita itu nggak konsultasi ke rekan kerja. Walau Mbak, tapi kan aku diskusi. Iya, diskusi gitu loh. Tapi kan lebih baik daripada diskusinya sama rekan kerja yang baru, langsung aja diskusinya itu sama rekan yang qualified. Kan lebih ini bisa lebih maksimal gitu loh. Iya juga sih, iya, iya betul. Dan juga dilarang diskusi, gitu kan? Entah bahasanya, mbak aku kan diskusi sama crossland gitu kan? Iya diskusi gitu loh. Cuma ya akan lebih maksimal kalau diskusinya sama ngaplen gitu ya. Jadi kadang hal-hal ini ya teman-teman yang kita perlu pahami sehingga di sini nanti kita itu benar-benar pada saat mengerjakan bisnis ini itu apa ya, kita sesuai dengan role-nya gitu loh. Ya, karena kalau sudah sesuai dengan role-nya itu insya Allah mudah, lancar, dan insya Allah jalannya itu dibukakan terus sama Yang Maha Kuasa. Amin. Ya. Terus yang berikutnya apa lagi nih setelah kita konsultasi? Ya. Nah, setelah kita konsultasi, teman-teman, langkah berikutnya adalah kita edifikasi. Nah, jadi tadi sudah sempat saya spill sedikit juga bahwa kalau teman-teman tadi mendengarkan saya sharing, tadi saya berbicara mengenai TLW, itu sebenarnya saya itu sedang edifikasi. Jadi edifikasi itu mempromosikan teman-teman. Edifikasi itu mempromosikan, ya, mempromosikan sesuatu. Nah,
Tadi pada saat saya cerita mengenai buku, mengenai konten, mengenai pertemuan kayak TLW, Evolve, itu sebenarnya saya itu udah edifikasi kepada teman-teman semuanya bahwa ini loh acara-acaranya HDI, gitu loh. Ini loh sistem pendidikan HDI, ini loh perusahaannya, ini loh produknya. Nah, itu sebenarnya saya udah edifikasi sama teman-teman kayak gitu loh. Ya, jadi teman-teman apa juga bisa lakukan itu kepada seluruh rekan kerjanya. Terus selain edifikasi buku-buku sistem pendidikan kayak gitu kan, perusahaan produk, siapa sih yang perlu diedifikasi gitu kan. Nah, kalau tadi teman-teman apa menyimak gitu kan, saya sharing mengenai edifikasi upline ya. Jadi tadi saya kan sharing kalau konsultasi itu ke upline yang qualified. Nah, di sini sebenarnya saya sudah spill mengenai edifikasi kepada upline, upline yang qualified ya, upline leader yang qualified. Ya, terus kita juga edifikasi downline. Mbak, apa sih bedanya edifikasi sama konsultasi? Jadi kalau tadi kan konsultasi nggak boleh ke downline atau rekan kerja. Nah ini kok edifikasi ke downline boleh? Beda teman-teman. Jadi kalau edifikasi itu kan kita mempromosikan, mengenalkan rekan kerja kita. Contoh begini, gitu kan? Oh iya Bu, kenalin, gitu kan? Jadi kita itu mengedifikasi downline kita, gitu kan? Ya, kita mengedifikasi downline kita ini kepada apa rekan kerja kita yang lainnya kayak gitu ya. Oh ya Bu, kenalin ya, ini namanya Bu Susi gitu ya. Oh ya, mereka kan bersalaman kayak gitu kan. Oh ya Bu Susi ini alhamdulillah udah join di HDI itu kurang lebih ada 1 tahun. Dan alhamdulillah Bu Susi ini udah mencapai level di HDI di Diamond Leader gitu kan. Nah, nanti bisa Bu belajar-belajar bersama-sama di bisnis ini ya. Jadi Bu Susi ini juga beliaunya uh, sangat rajin Bu di HDI kayak gitu ya. Nah, itu bisa kita jadi mengedifikasi downline itu mengenalkan seperti itu, mempromosikan seperti itu teman-teman. Kan kalau konsultasi konteksnya itu beda, ya. Jadi makanya kenapa kalau konsultasi itu nggak boleh ke downline atau rekan kerja, ya. Seperti itu, ya. Jadi perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Edifikasi ke upline, edifikasi downline boleh, dan juga leader qualified kayak gitu ya. Nah, terus yang terakhir ya, dari langkah 9 apa langkah HTS dari langkah yang ke-9 ya teman-teman, yaitu kita ada edifikasi apa ada duplikasi gitu ya. Duplikasi ini yang seperti apa ya? Jadi duplikasi itu kita memfotokopi, mengkloning ya, mengkloning diri kita, memfotokopi diri kita supaya diri kita ini bisa jadi lebih banyak gitu kan. Mbak, kayak kertas aja difotokopi. Ya, maksudnya apa yang kita mampu hari ini, apa yang menjadi skill kita, apa yang menjadi pengetahuan kita, ya itu bisa kita duplikasikan kepada rekan-rekan kerja kita. Nah, pastikan teman-teman pada saat kita menduplikasikan diri kita ya kepada rekan-rekan kerja kita, ya pastikan duplikasinya kita ini duplikasi yang benar, kayak gitu ya, duplikasi yang benar. Nah, apa sih yang perlu diduplikasi dari mentor-mentor kita, gitu kan? Nah, yaitu cara belajar. Ternyata orang sukses itu sampai detik ini juga masih belajar terus. Mereka masih mau untuk membangun terus, masih mau untuk juga mengikuti acara-acara pertemuan-pertemuan HDI. Jadi mentor-mentor kita itu ternyata mereka itu walaupun udah sukses, mereka itu juga masih mau gitu kan. Nah, untuk isanya
membantu kita, mengajari kita, ya kan. Nah, mereka pun juga mau untuk ya membaca buku-bukunya. Nah, di sini kita menduplikasi ya cara belajar mereka, cara bersikap. Oh, ternyata mereka punya integriti. Mereka secara attitude baik, gitu ya. Oh, disiplin, gitu ya. Nah, terus cara bekerja. Mereka punya dan membuat RKH. Jadi karena memang waktu kita itu semuanya terbatas 24 jam, gitu ya. Nah, kita menduplikasi cara bekerja mereka, yaitu dengan kita juga belajar meniru. Mereka membuat RKH, saya pun juga akan membuat RKH supaya terarah, gitu kan? Apa yang saya kerjakan, terarah apa yang saya lakukan. Jadi yang diduplikasi ini adalah mentor, ya. Tapi dari sisi cara belajarnya, dari sisi cara bersikap, dan dari sisi cara bekerjanya, teman-teman. Sehingga kita harapkan apa yang hari ini kita duplikasi dari mentor-mentor kita, gitu kan, itu akan membuat diri kita ini semakin cepat untuk mencapai tingkat kesuksesan yang ada di HDI, kayak gitu ya. Nah, jadi dari sini sudah bisa dipahami ya, teman-teman. Jadi 9 langkah sukses yang ada di HDI ya. Kalau kita kerjakan step by step-nya, insya Allah akan bisa membawa kita pada kesuksesan di HDI. Oke.